Happy holiday. Bentar lagi ya. Nggak sabar. Sesuai dengan request beberapa teman-teman, karena ini menjelang masa holiday, jadi ada yang mau dibahas soal jaga kesehatan di saat liburan. Nah, sekarang kira-kira teman-teman kalau liburan biasa ngapain aja gitu. Kalau saya tipikal liburannya itu paling suka pergi liburan eksklusif, terus dimana nggak usah pikir mau kemana, ikut aja acaranya. Paling biasa teman-teman nanya, mau makan ini, ikut gitu. Jadi basically liburan saya semakin saya tidak memakai otak dan bisa makan minum banyak itu the best gitu. Nah kalau teman-teman gimana itu? Biasa kalau positif ya, holiday pasti pola hidupnya berubah total. Mungkin sehari-hari kalian seperti apa, begitu holiday langsung beda pola hidupnya. Kalau saya dari yang sibuk banget jadwalnya, jadi kepingin lebih rileks, menikmati hotel. Tapi kalau perginya ke tempat-tempat daerah shopping, wah saya sama istri pasti banyak jalan dari pagi sampai malam keliling factory outlet untuk cari the best price gitu, the best deal. Terus juga makanan-makanan, apalagi kalau sekarang udah bawa anak. Jadi tergantung sih, kalau holiday-nya pergi kemana. Kalau misalnya pergi ke tempat-tempat seperti Australia, Jepang, mungkin tipikal yang banyak jalan. Jadi kalau saya kuliner, ya rata-rata kalorinya pasti terbakar karena saya banyak jalan, apalagi kalau bawa baby, itu tenaganya ekstra yang keluar. Nah, ada juga yang liburannya prefer beneran stay at home gitu. Apalagi yang orang-orang kedokteran gitu, yang praktek biasanya dapat golden weekend itu sudah, wah, sesuatu banget. Sabtu sama Minggu benar-benar libur, tidak praktek. Wah, itu enak banget. Um, Terus ada yang cuma nonton TV aja, makan, nganggur, itu satu. Ada juga yang liburannya pergi, ikut travel, jadwalnya penuh, ke luar negeri, atau mungkin yang ya liburan bawa anak, anaknya yang masih di bawah 5 tahun. Nah, itu mungkin untuk mamanya, orang tua belum tentu itu liburan karena di bawah 5 tahun juga masih ada juga keluar tenaga untuk ngurus anak. Apalagi kalau anaknya lebih dari dua, wah itu pasti ekstra tenaga. Dan di situ biasanya gimana? Em, Ya kepikiran mau pergi kemana, secara nggak sadar bangunnya jadi lebih pagi. Jam aktifnya jadi lebih lama karena kita nggak mau rugi, mumpung kita liburan. Terus makan, apalagi pesta-pesta. Jadi banyak deal-deal gitu, makanya jadi lebih ekstra. Minum juga macam-macam. Jika teman-teman yang diet biasanya ada yang tipikal yang Senin sampai Jumat makan sehat, Sabtu sama Minggu cheat day. Nah, kalau liburan cheat semua gitu. Terus ada juga yang mungkin begadang cuma main game aja. Ya a lot of change di pola hidupnya, di lifestyle-nya. Atau mungkin teman-teman yang ternyata di musim liburan justru nggak liburan tapi justru bekerja. Jadi malah deadline-nya lebih mendekat, apa beban kerjanya juga lebih ekstra, malah kerjanya overtime, atau mungkin justru di saat itu teman-teman kerja pada pengen off, akhirnya Anda double shift, triple shift gitu. Terus belum lagi mungkin orang pada liburan, Anda dilimpahi ngurusin anaknya orang lain. Itu justru tambah lebih sibuk lagi. Nah, hal-hal yang seperti ini itu secara fisiologi tubuh, badan itu bereaksinya beda. Jadi saya pengen supaya teman-teman tahu dan memahami tubuh di saat periode seperti ini, jangan disamakan dengan saat-saat kita hidupnya normal ya, gitu. Jadi pahami tubuh Anda sendiri supaya nanti tidak shock setelah liburan. Tiba-tiba misalnya bobotnya naik banget, atau ya rekening bank tiba-tiba hangus banyak, atau mungkin Anda gesek kartu kredit terlalu banyak, atau mungkin jam tidurnya juga tiba-tiba mulai kacau setelah liburan, atau mungkin um, jadi lebih capek kalau pergi kerja, ya itu banyak sekali side effect-nya. Nah, jika liburan Anda kira-kira 1 sampai 3 hari itu safe. Jadi badan Anda tidak akan benar-benar kena efek liburan gitu. Tapi kalau di liburannya di atas 3 sampai 7 hari, oke lah, tergantung liburannya itu ngapain aja gitu. Kalau Anda liar banget ya mulai terlihat ada perbedaan. Atau 7 sampai 14 hari. Nah, itu sudah mulai terlihat badan Anda mulai adaptasi seakan-akan itu pola hidup baru, padahal enggak. Jadi recovery-nya mungkin agak lama. Atau saya punya teman itu sekali liburan di atas 2 minggu atau sampai 1 bulan, atau beberapa malah bisa sampai 2 bulan lebih. Nah, kalau itu lebih tricky lagi. Jadi body clock semua di badan bakalan berubah total seakan-akan oh saya ini udah pindah pindah tempat baru gitu. Nah,
Jika itu terjadi dari jumlah hari yang Anda spend time untuk liburan, itu Anda perlu paham bahwa badan juga akan berubah. Sama seperti kita kalau habis sekolah, SMP, SMA, setelah itu kuliah, kuliah, kerja, dari yang single akhirnya udah menikah, yang menikah juga yang punya anak, itu kan perubahan pola itu, tapi itu sifatnya permanen. Kalau holiday itu lebih ke temporary, hanya sementara. Oke, jadi supaya dari ini teman-teman tahu, jangan khawatir karena saya ada beberapa teman yang tanya, oh, aduh, setelah liburan ini kok kolesterol saya meningkat ya, kok ini saya apa fatty liver saya kok kumat ya, aduh, kok berat saya naik 10 kilo ya. Nah, itu jangan khawatir setelah lihat live ini supaya Anda bisa diagnosa diri sendiri dan jangan mudah panik, oke? Karena jika Anda terlalu panik lalu Anda memprogram diri sendiri, caranya salah, itu justru malah memperburuk tubuh. Nah, contoh misalnya selama liburan, Anda puas-puasin mumpung ada paket holiday, couple biasa minum wine, alkohol banyak. Nah, jika Anda tipe yang seperti itu, ya alkohol itu pada dasarnya meskipun persentasenya sedikit pun, alkohol punya sifat mematikan sel-sel di organ hati. Jadi otomatis badan Anda akan bekerja keras untuk mendetoks alkohol itu. Ya, wine pun juga ada takarannya. Jadi jangan mencoba menghabiskan lebih dari setengah botol ya. Apalagi kalau di saat liburan Anda main game sama teman-teman. Ada beberapa game yang lumayan horor, apalagi berhubungan dengan alkohol. Nah, dan alkohol juga untuk di sistem pencernaan um, itu juga meningkatkan glycemic indexnya kita, gula darahnya kita. Karena glycemic indexnya itu sangat tinggi dan mudah diserap ke darah. Ya, juga karena alkohol itu sifatnya saat kita campur dengan makanan, biasanya yang di digest, yang dicerna duluan itu alkoholnya. Setelah itu baru makanan. Jadi kalau teman-teman mau hidup sehat selama liburan, ya kalau bisa jangan dicampur dengan alkohol. Kalau tidak efektif penyerapan nutrisinya. Itu contohnya dari alkohol. Kedua, dari stamina. Teman-teman yang biasa liburan justru energetik, tenaganya ekstra untuk explore ke tempat-tempat baru atau tempat shopping di tempat lain. Apalagi kalau di tempat-tempat yang Commonwealth, kadang tuh ada istilahnya Boxing Day, itu big sale. Apalagi tanggal 25 Desember dan kadang sale-nya itu keren-keren. Kalau saya di luar negeri, baju aja bisa ada yang cuma $2. Kalau rupiah itu 20.000 ya. Seperti kira-kiranya seperti itu. Nah, otomatis yang biasanya saya kalau di rumah ya pergi-pergi nyetir mobil, jalan nggak terlalu banyak. Kalau mau benar-benar bakar kalori mesti pergi olahraga. Nah, di saat liburan seperti ini saya benar-benar shopping sama istri cari-cari barang. Ya itu kalau pakai pedometer saya bisa sampai 15.000 sampai 20.000 langkah. Jalannya nonstop, stopnya untuk istirahat sebentar atau untuk makan dan ke toilet. Jadi seperti itu kita memaksa badan kita untuk bekerja ekstra ya. Mungkin teman-teman kira, oh iya itu bakar kalori. Benar sih, jika liburannya yang seperti itu, biasa saya memang bakar kalorinya lumayan. Jadi pulang dari liburan memang saya bobotnya nggak bakal stabil gitu. Tapi itu buat tulang belakang saya jadi kerja ekstra keras. Dan biasanya di bagian punggung bagian bawah mulai mudah linu-linu, punggungnya jadi lebih kaku, kakinya jadi inflamasi, mulai ada urat-urat seperti varises gitu di telapak kaki. Terus lutut juga mulai bersuara gitu. Itu bukan karena umurnya saya, tapi itu karena kalau jika di saat sebelumnya Anda jarang jalan dan jarang aktivitas untuk jangka waktu yang panjang, maka tiba-tiba dengan liburan ini bisa memberikan beban ekstra untuk otot dan tulang Anda gitu. Jadi itu juga perlu dijaga. Terus solusinya apa untuk itu? Ya coba setelah seharian pergi, apalagi misalnya yang tipikal liburannya ke Disneyland, Movie World, yang tempat-tempat theme park seperti itu, ya otomatis pasti istilah Inggrisnya legrek badannya. Sorry saya dari Jawa. Jadi dari situ mungkin setelah pulang ke rumah atau pulang ke hotel, jangan lupa Anda stretching. Terutama stretching yang melenturkan tulang belakang dan bagian punggung bawah. Kaki juga perlu di stretching, apalagi jika teman-teman yang perginya biasanya shopping, barangnya juga berat, ya tangannya juga perlu di stretching seluruh tubuh, paling tidak perlu 10-15 menit. Itu supaya badannya paling tidak di saat Anda jalan dengan gerakan yang monoton melulu, itu biasanya akan terjadi apa asam laktat yang bikin
sendi dan ototnya nyeri-nyeri itu akan mengumpul di satu area. Dengan adanya stretching itu bantu um, untuk mencairkan asam laktat itu supaya tidak terjadi nyeri. Tuh. Lalu ada juga yang mungkin tipenya suka tidurnya ekstra. Ya, jadi karena lagi liburan, akhirnya bangunnya, oh, toh saya tidak bekerja. Biasa bangun jam 6 untuk kerja, dipuas-puasin. Bangun aja jam 9. Nah, atau jam 10. Atau malah setelah jam lunch, jam 1. Kacau. Terus mumpung liburan, jadi, wah, ada K-drama, ada serial, harus saya selesaikan ini mumpung satu season. Maraton. Misalnya Anda, oh saya sudah ngeliat ini, udah lama selama ini saya mau habisin. 4 season Anda selesaikan. Berarti paling nggak ada 48 episode. Tidurnya baru ya subuh gitu. Nah, itu juga hati-hati guys. Atau mungkin teman-teman yang biasanya party, after partinya banyak banget. Jadi ya pulangnya memang jangan malam-malam. Akhirnya tanggung aja sekalian subuh gitu. Jadi hal seperti itu biasanya juga mengganggu yang namanya body clock. Jadi di mana pada dasarnya badan kita itu punya body clock jam berapa seharusnya jam tidurnya kita. Karena di saat tidur itu badan akan mengeluarkan energi untuk recovery, untuk menyembuhkan organ-organ kita. Jadi jam berapa itu untuk paru-paru, jam berapa untuk jantung, jam berapa untuk pencernaan. Misalnya Anda kalau kena flu, baru ke batuk-batuknya kira-kira jam 2, yaitu di saat paru-paru Anda perlu recovery gitu. Jadi guys, di saat liburan ada bagusnya juga diatur jam tidurnya. Mungkin kalau liburannya hanya 1 sampai 3 hari, it's okay ya. Tapi kalau misalnya bisa sampai 1 minggu ke atas, itu bisa mengganggu body clock. Dan dengan adanya body clock yang kacau itu biasanya hormon stres akan mulai terproduksi. Dan itu juga mengganggu body clock untuk makan. Jadi kita mudah lapar, akhirnya menyemil. Ya memang nggak secepat itu gemuk, tapi pelan-pelan metabolismenya kita menurun. Karena fungsi organnya juga ikut menurun. Gitu. Dan juga teman-teman yang kira-kira tidurnya di atas jam 12 karena itu liburan. Dan misalnya akhirnya ngobrol sama teman, sama saudara yang udah lama nggak ketemu. Mumpung holiday ini bisa ngobrol, chit-chat sampai di atas jam 12. Nah, terus Anda kira, loh saya kok sudah tidur 6 sampai 8 jam, kok tetap ngantuk ya? Apalagi setelah liburan jadinya mulai kacau jamnya. Nah, untuk jam tidur juga teman-teman perlu pelajari. Biasa untuk orang dewasa ya, itu perlu tidurnya 6 sampai 8 jam. Oke. Nah, tapi itu hitungnya dari jam 12 paling tidak. Ya. Jadi paling tidak bangunnya jam 8 kalau jam 12 tidur. Nah, jika Anda tidurnya lebih dari jam 12, itu jam tidurnya beda lagi. Oke. Ini tidak menghitung jam di saat siang hari. Ada yang saya itu biasanya ngomong saya itu yang ngurus anak gitu atau yang nyusuin anak atau pompa biasanya yang kacau. Nah, tapi saya nggak bahas itu ya, ini holiday. Jadi contoh ya, misalnya Anda tidurnya jam 1, kira-kira bangunnya masih jam berapa? Nah, bukan jam 9 ya, tapi justru ditambah 1 jam. Oke, misalnya 8 jam waktu tidurnya, jika tidurnya jam 1 berarti tambah 1 jam, 9 jam. Dari jam 1 seharusnya bangun jam 10. Oh, tambah lama. Gitu. Jadi semakin Anda sampai ke subuh, berarti jam tidur Anda semakin panjang. Dan jika Anda bangun di tengah-tengah, maka ketika bangun, ya otaknya nggak benar-benar bekerja secara optimal, akhirnya perlu tidur siang lagi gitu. Jadi jika itu terjadi berulang-ulang, ya ada bagusnya juga mulai dijaga body clocknya, jam tidurnya. Itu terapinya yang paling mudah secara alami. Itu tidur. Terus mungkin ada yang memikirkan, oke, saya seharian nggak mau ngapa-ngapain. Nah, kalau yang satu kan, ya kenapa kok ditambah 1? Yaitu karena body clocknya kita memang sudah dari sononya diciptakan. Kalau jam tidurnya di atas jam 12, otomatis badan akan minta tambahan jam untuk recovery organ. Oke, gitu. Jadi ini untuk liburan ya, tidak berlaku untuk teman-teman yang di perhotelan atau night audit yang shiftnya kacau atau di entertainment gitu. Kalau itu karena sudah sering terjadi seperti itu, maka ya udah, ya memang pada dasarnya udah kacau. Itu nanti ada terapi yang terpisah. Tuh, terus ya itu. Kalau saya liburannya tipikal yang saya memang nggak mau rugi, mumpung saya liburan, saya akan pakai waktunya untuk aktivitasnya full, apalagi yang di luar kota atau luar negeri. Apalagi itu tempat baru, wah, tambah begadang. Cuman ada juga yang satu tipe liburannya yang bener-bener doing nothing. Beneran, yaudah nonton TV, nganggur, siapin cemilan, hot chocolate gitu, do nothing. Nah, basically, jika liburan Anda tidak ngapa-ngapain, badan kalau dengan posisi yang sama, tidak banyak bergerak dalam jangka waktu yang lama, itu juga terjadi peradangan di tubuh. Jadi, teman-teman perlu gerak atau olahraga. Sama seperti misalnya pasien di rumah sakit yang di ICU gitu. Misalnya mereka atau yang rawat inap di rumah sakit ya, ada kalanya itu mereka perlu di fisioterapi. Kenapa? Karena badannya memang perlu digerakkan. Karena kalau tidak digerakkan maka lama-lama bagian yang tidak bergerak itu akan lebam, akan membiru.
Ya of course untuk yang nonton-nonton seperti ya serian seperti itu ya mungkin nggak sampai biru gitu. Tapi kalau liburannya berhari-hari dan Anda lihat beberapa seasons, ya itu agak horor gitu. Itu baru nyantainya. Belum kalau cemilannya. Ya, apalagi kalau Anda liburannya itu di mana makanan datang seperti passive income, nggak perlu diminta tapi disuguhin terus, kan nggak nolak. Jadi sudah kalorinya bakarnya nggak ada, yang masuk juga tambah banyak, ya Anda tahulah hasilnya bakalan seperti apa. Tambah subur, zoom in. Nah, di situ apalagi kalau Anda sering menyemil, kan nggak sadar ya, makannya banyak, dan lama-lama kok keterusan ya, akhirnya makannya jadi tambah banyak. Nah, itu bukan karena Anda suka nyemil, tapi itu memang cara bekerja enzim pencernaan kita. Semakin lama kita mengunyah, apalagi tipe-tipe yang starch atau karbohidrat, maka enzim tialinnya kita itu justru akan mengubah karbo ini, starch ini menjadi gula. Jadi lama-lama tambah nikmat, tambah kok manis, tambah enak. Atau versi lainnya itu namanya nyonyo. Nah, nyonyo itu ada ada sainsnya, ada penjelasan ilmiahnya itu karena enzim tialin di lidah yang di saat ada gerakan mekanis itu juga mengubah makanan yang bersifat karbo atau starch itu menjadi gula. Itu. Jadi jangan itu juga selain itu juga mengganggu nanti nafsu makannya kita. Apalagi kalau jam makannya mulai tidak teratur karena nyemil, akhirnya nafsu makan kita juga bisa berkurang. Itu. Itu. Jadi banyak hal-hal lain atau mungkin di saat bekerja, justru akhir tahun itu deadline-nya tambah banyak. Nah, itu juga membuat hormon stres justru tambah banyak. Di situ juga mengganggu nafsu makan, mengganggu daya konsentrasi, membuat syaraf Anda jadi lebih tegang, tensi lebih tinggi, detak jantung jadi lebih pendek, nafasnya jadi lebih pendek, detak jantung lebih, heartbeatnya lebih tinggi. Itu jadi stres akibat pola hidup yang sementara. Nah, hal seperti itu biasanya juga apalagi yang overtime, misalnya sudah kecapean, handle 2 sampai 3 shift, minumlah kopi atau energy drink, hal-hal yang kira-kira supaya matanya bisa lebih on. Nah, bahaya guys, karena hal-hal yang bersifat kafein itu juga memang membantu tiba-tiba otaknya bisa on. Tapi itu hanya berlangsung sesaat saja. Paling maksimum cuma 1 jam, tapi setelah itu perlu lagi. Jadi lama-lama akhirnya jadi craving namanya. Jadi kepingin terus, dan ingat guys, jika banyak minum yang hal seperti itu sifatnya diuretik. Jadi meskipun kita banyak minum cairan, tapi karena itu diuretik, membuat badan kita kehilangan banyak cairan tubuh. Dan ada beberapa vitamin dan mineral itu yang larut di cairan tubuh tersebut, dan itu juga ikut hilang. Jadi kesannya kita juga lebih mudah dehidrasi, nanti efek sampingnya juga susah ke belakang, atau mungkin buang air kecilnya jadi lebih sering, terus lama-lama nanti jadi susah tidur, insom, tegang, um, moody, jadi mudah emosian atau sensitif. Nah, itu juga karena yaitu hormon stresnya mulai meningkat. Tuh. Terus ya macam-macam beberapa case seperti ini, jika teman-teman yang mengikuti ini ada masukan silakan sambil di chat ya. Tapi jika ada hal-hal khusus yang memang perlu didiskus, silakan kontak saya di IG-nya saya David Jessica 21 ya. Nanti ini juga akan direkam di YouTube channel saya ya. Jadi itu contoh-contoh yang biasanya paling umum terjadi di saat-saat holiday season. Nah, apa yang perlu kita lakukan misalnya kalau memang lagi stres atau otomatis itu pola hidupnya pasti tidak ideal. Karena itu seperti saat-saat dimana kita bisa melampiaskan diri. Ya, jadi untuk membantu itu, coba dicek kira-kira. Biasanya kalau saya tahu di saat liburan ini, destinasi ini, makan saya bakalan ekstra. Nah, saya tipe orang yang fat sensitif. Saya sensitif terhadap lemak. Jadi jika saya makan yang banyak lemaknya, gorengan seperti itu, biasa saya mudah gemuk dan kolesterol saya gampang naik. Nah, di saat seperti itu, saya akan bantu dengan nutrisi. Nutrisinya dari mana? Bisa dari makanan. Tapi kalau liburan, kelihatannya saya nggak bakalan makan sesehat itu, kecuali saya liburannya di tipe-tipe kayak Timur Tengah gitu. Mungkin oke lah ya. Tapi ya kalau saya liburannya ke tempat lain, seperti Singapura, wah, atau Bali, itu nggak mungkin cari yang sehat. Jadi biasa saya bantu dengan suplementasi. Contoh ya, misalnya karena kolesterol saya mudah naik, ya saya mulai pakai omega 3 gitu. Atau mungkin saya bakalan di tempat dimana saya makan sayurnya akan berkurang. Jadi akan saya siapkan suplemen atau apapun yang sifatnya fibernya, seratnya agak ekstra. Atau jika saya tahu, ya saya nggak minum alkohol, tapi jika teman-teman memang akan banyak acara yang banyak konsumsi alkohol atau terkena paparan rokok, nah itu bisa mulai dibantu dengan beberapa antioksidan, tergantung seberapa parah. Jika Anda tipe yang, ternyata
perginya di Korea atau Jepang di saat New Year. Wah, itu alkoholnya mereka minum sama kayak minum air, kayak bernafas. Tapi buat untuk beberapa orang Indo yang nggak kuat, iya, parah. Jadi mungkin ada vitamin untuk liver atau sekedar antioksidan. Ya, seperti multivitamin aja oke kok, gitu. Atau mungkin mau ekstra ya vitamin C ekstra. Asumsi jika Anda tidak punya asam lambung ya, karena ada beberapa vitamin C yang terlalu asam. Jadi ya bisa nanti tambah asam lambung atau justru GERD. Nah, kalau teman-teman juga tahu Anda punya kondisi kesehatan khusus kayak GERD, asam lambung, gangguan yang lain-lain atau seperti insomnia atau Anda ada background bipolar, ya kalau bipolar please jangan minum alkohol, tambah gila. Itu bukan holiday lagi tapi malah jadi drama. Ya, jadi ada beberapa hal you know who you are. Jadi di saat liburan jauhi hal-hal yang justru akan ya menjatuhkan kondisi kesehatan kita secara ekstrim. Atau mungkin tipe-tipe liburan misalnya, oh saya bakal liburannya banyak jalan gitu. Jadi ya pelajari beberapa gerakan stretching atau ya mulai omega 3 juga bisa atau Anda mungkin agak lanjut usia mulai bawa glukosamin seperti itu atau Anda nah liburannya Anda tinggalnya di daerah tropis. Terus di saat liburan ternyata itu lagi musim dingin, salju lagi. Nah, itu juga perlu siapkan nutrisi antioksidan yang ekstra atau multivitamin supaya badannya tidak drop. Atau mungkin untuk yang cuacanya ekstrim perbedaannya ya Anda siapkan juga skincare atau lotion supaya kulitnya tidak kering. Karena ya di saat liburan misalnya saya ya nggak biasa winter dulu. Begitu ke Las Vegas, itu menurut saya nggak terlalu dingin tapi kering anginnya. Jadi bibir saya lama-lama pecah-pecah, merah, terus membengkak dan akhirnya perih. Nah, di saat itu seharusnya Anda bisa persiapkan sebelum pergi hingga di saat di sana supaya Anda ya kerasa liburannya ini bisa lebih enjoy gitu ya. Itu yang kita lakukan di saat liburan. Siapkan itu. Nutrisi pendukung juga. Misalnya saya juga liburan misalnya di US, Amerika, itu biasa makanannya tinggi gula, tinggi protein. Nah, itu mungkin bisa dibantu dengan vitamin C ekstra karena vitamin C itu juga bisa membantu menguraikan bekas-bekas pencernaan dari protein gitu ya. Jadi atau mungkin Anda jadi apa makan lebih banyak yang gula-gula. Nah, di situ ya Anda jaga diri Anda supaya ya ya meskipun dengan konsumsi gulanya ekstra ya dibantu dengan nutrisi lain untuk menormalkan gulanya. Nah, itu di saat liburan. Misalnya Anda juga tahu Anda kesusahan tidur, di liburannya itu ternyata ikut travel, bangunnya mesti pagi. Dan Anda tipe yang sering telat. Itu kan bakal stres. Nah, juga mungkin bisa dibantu dengan tipe-tipe kayak vitamin B kompleks, itu bisa merilekskan syaraf, itu. Santai guys, vitamin B itu belum tentu membuat kita gemuk kok. Yang pasti ada juga beberapa suplemen lain yang biasanya dipakai teman-teman saya sih nggak pernah pakai. Itu yang tipikal kayak fat burner gitu, supaya mereka kira, oh di saat liburan mereka juga bisa bakar lemak. Ya biasanya itu agak susah terjadi, karena pola hidup yang baru itu biasanya badan ya juga pinter. Jadi hal-hal seperti itu biasanya kebal. Atau mungkin ada teman yang konsumsi vitamin yang bisa ngeblok karbohidrat. Oh, yang sifatnya untuk memblok makanan-makanan yang masuk. Jadi yang terserap karbohidratnya cuma 20 atau 30%. Ya ada deh gitu zaman sekarang teknologi yang seperti itu, monggo. Tapi anyway, biasanya mau kita konsumsi seperti itu pun setelah liburan pasti surprise. Di timbangan. Nah, setelah liburan yang pasti yang jangan dilakukan itu tes darah. Pasti gagal. Ya, jadi daripada harus membuang uang untuk itu, ya kasih waktu kira-kira 1 bulan baru tes darah lengkap. Ya, um, terus jangan juga tiba-tiba begitu setelah liburan Anda naik 10 kilo, terus Anda panik, Anda diet ketat. Jangan. Itu justru badan sudah shock di saat liburan. Terus setelah liburan Anda mengubah pola hidup lagi, badan tambah stres. Jadi itu bukannya justru membakar lemak atau memperbaiki badan. Badan justru tambah menurun kondisinya. Sama seperti ibu hamil. Di saat hamil, nutrisinya sudah kesedot dengan janin. Di saat melahirkan, juga kesedot nutrisinya. Plus jam tidur yang kacau membuat mereka juga tambah lemah. Ya itu mirip situasinya. Apalagi jika liburannya Anda lebih dari 2 minggu. Setelah itu pulang, realita mulai kelihatan, kembali kerja, jadi shock, terus Anda ada deadline, oh perut saya sudah membuncit, mau dikecilin lagi. Nah, itu benarnya tidak perlu diet. Ya, jadi saran saya setelah liburan, ya teruskan lifestyle yang seperti biasanya, supaya badan bisa reset to factory setting. Nah, seperti HP. Jadi bisa kembali ke
sistem yang selama ini sudah terjaga supaya badan bisa pelan-pelan recovery. Jadi contoh seperti saya, karena saya sudah melatih metabolisme saya bertahun-tahun, ada kalanya saya liburan itu pasti naik misalnya 5 kilo sampai 10 kilo gitu dalam waktu 10 hari. Itu rekor saya sih. Jangan diikuti. Cuman setelah liburan, ya saya perlu waktu kira-kira 2 minggu untuk itu terbakar sendiri tanpa diet. Nah, jika Anda ternyata setelah liburan kondisi badannya memburuk dan ternyata tidak kembali seperti semula dalam waktu 1 bulan lebih, ya bisa konsultasi ke ahlinya untuk dicek kira-kira apa yang kurang, apa yang sudah rusak atau ada yang inflamasi. Lah itu perlu dicek gitu ya, supaya bisa kembali ke saat-saat semula. Apalagi setelah liburan, siapa tahu setelah tahun baru ada New Year Resolution. Nah, jika Anda punya goal untuk supaya saya kepingin di tahun ini saya kepingin dapat new body goal. Nah itu jangan tiba-tiba ekstrim di bulan Januari 2 minggu pertama Anda yang biasanya nggak terlalu olahraga tiba-tiba olahraga 4 jam. Itu tambah parah lagi. Jadi memang hal-hal seperti itu perlu dijaga. Nah, di saat itulah kita seharusnya setelah liburan recovery, mulai nutrisinya dikembalikan, jam tidurnya dinormalkan. Ya mulai mungkin ada waktu istirahat sebentar jika Anda liburannya terlalu sibuk. Maka kasih waktu 2 atau 3 hari untuk recovery. Apalagi yang liburannya sampai di belahan bumi sebelahnya. Pasti kena yang namanya jet lag. Jadi tidur maupun jam makan pasti kacau. Nah itu perlu nutrisi. Terutama yang membantu di syaraf dan peredaran darah. Supaya badan bisa recovery pelan-pelan. Oke? Jadi that's it guys. Selama festive season ini, selama liburan, ada bagusnya kita memang enjoy holiday, tapi ya dijaga badannya supaya setelah liburan kita bisa recovery, menyembuhkan badan kita, dan ya kembali ke body ideal kita gitu ya. Jika ada teman-teman yang memang ada pertanyaan atau private ingin didiskusikan, silakan nanti ya japri di Instagram saya David Jessica 21 atau ya ada kontaknya nanti di sini. Oke? Need help? Tuh. Sip. Ada pertanyaan? Oke, jadi itu saja teman-teman. Saya limit supaya tidak terlalu lama recordingnya. Nanti jika teman-teman ada pertanyaan, tinggal DM ya. Oke, see you in next season untuk Nutritional Therapy Series. Bye.